Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Rekan-rekan guru hebat se-Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Niputu Damayanti SPD, calon guru penggerak Kabupaten Karangasem, Bali, dalam koneksi antar materi modul 2.3 Coaching. Pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Di dalam coaching terdapat 3 hal penting. Yang pertama, kemitraan, yaitu hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara untuk membantu coachee mencapai tujuannya. Seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. 2. Memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam, seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. 3. Optimalisasi. Selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee berkembang. Coaching. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajarannya di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapannya bahwa proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Dalam kita belajar coaching, kita harus mengenal dan memiliki 4 keterampilan. Di antaranya, keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, serta keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Nah, apa perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling? Coaching dilihat dari tujuannya adalah mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Sedangkan bagaimana hubungannya adalah kemitraan. Kemitraan yang setara antara coach dan coachee, di mana coach hanya mengarahkan saja, coachee lah yang membuat keputusannya sendiri. Keahliannya, coach bisa saja seseorang yang ahli, guru, teman, atau rekan kerja. Mentoring. Tujuan dari mentoring adalah membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Hubungannya yaitu mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan.
Sedangkan dari keahliannya, mentor adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya. Konseling. Tujuan dari konseling adalah membantu memecahkan masalah hubungan antara seorang ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberikan solusi. Keahlian. Konselor adalah seseorang yang ahli di bidangnya. Nah, bagaimana prinsip komunikasi yang memberdayakan? 1. Hubungan saling mempercayai. Adanya rasa aman dan nyaman akan hadir dalam sebuah hubungan jika ada rasa saling memperhatikan baik keadaan pribadi atau kesejahteraan profesionalnya. Bagi murid, bahwa kita peduli pada kualitas belajarnya akan membuat murid berasumsi bahwa komunikasi kita bertujuan untuk perbaikan mutu. Kepercayaan merupakan jalan dua arah. 2. Menggunakan data yang benar. Dalam setiap komunikasi diperlukan data yang benar dan dinamika yang sesuai. Tanpa gambaran akurat tentang pesan atau masalah yang sedang dibahas, maka kesan subjektivitas akan hadir dalam proses komunikasi. 3. Bertujuan menuntun pada pihak untuk optimalisasi potensi. Komunikasi memberdayakan seyogianya menuntun rekan bicara kita untuk mampu merefleksi atas diri mereka dan mengenali pesan atau isu yang dibahas dengan benar. Rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas pesan dari proses komunikasi yang ada akan membuat dampak pada jangka yang lebih panjang. 4. Rencana tindak lanjut atau aksi. Jika diperlukan, maka kita bisa membuat rancangan konkret sebagai hasil dari proses komunikasi. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari sebuah komunikasi yang bertujuan positif dan efektif. 4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktik coaching, diantaranya komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, dan umpan balik positif. Apa itu komunikasi asertif? Komunikasi asertif secara umum artinya tegas, namun dalam komunikasi ini bisa lebih dari itu, karena dalam asertif kita dapat mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita tanpa mengganggu hubungan dengan orang lain. Karena dalam komunikasi terkadang rasa jujur dan hormat, memahami perasaan, tujuan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipikirkan, perilaku jujur dalam menyampaikan pesan verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif. Karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas hubungan yang diharapkan dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. Dalam kita berkomunikasi asertif, jadi kita harus yang pertama menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Pendengar aktif. Keterampilan mendengar dari seorang coach itu akan lebih banyak dan fokus pada pusat komunikasi. Artinya, pada diri coachee juga pada diri murid harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang dipikirkannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Dalam kita menjadi pendengar yang aktif, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, melakukan kontak mata, kemudian mendengarkan lawan bicara. Ulangi apa yang kita dengar, anggukkan kepala, menunggu lawan bicara berhenti sebelum berbicara,
Fokus kepada apa saja yang dikatakan. Beritahu lawan bicara jika mengerti atau tidak mengerti. Ajukan pertanyaan, merespon dengan bahasa tubuh yang tepat, serta abaikan gangguan di sekitar kita. Teknik bertanya efektif. Bertanya pada coaching merupakan kemampuan dengan tujuan tertentu, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan, namun pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coaching, sehingga memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi. Bertanya yang efektif ini bisa berupa pertanyaan terbuka, pertanyaan yang berfokus pada tujuan, pertanyaan refleksi, serta pertanyaan eksplorasi. Dan berikutnya pertanyaan mengukur pemahaman. Umpan balik positif. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coachee memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Secara khusus diberikan pada coachee ketika dalam proses coaching ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari coaching ini berbeda dari yang coachee pikirkan. Dalam coaching terdapat model Tirta. T untuk tujuan utama, R rencana aksi, I identifikasi, T tanggung jawab. Jadi tujuan utama, apa yang ingin dihasilkan dari pertemuan hari ini? Apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini? Fokus tujuan sesi kita hari ini adalah agenda yang ingin didiskusikan. Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan untuk mengetahui tujuan utama. Identifikasi, misal pertanyaannya, apa yang paling penting dari hidup kamu saat ini? Apa hambatan yang kamu rasakan saat ini? Dan sebagainya. Pertanyaan untuk rencana aksi, contoh, apa prioritas yang kamu siapkan untuk mencapai goalmu? Strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? Kemudian untuk pertanyaan tanggung jawab. Kesimpulan dari sesi coaching kita saat ini apa saja? Apa komitmen yang dapat kamu buat untuk menjalankan rencana aksimu? Nah, pada slide ini sudah dijabarkan tentang model Tirta untuk memaksimalkan proses coaching. Sehingga dengan model Tirta ini, guru mudah dalam menjalankan perannya sebagai seorang coach. Peran coach. Kita semua memahami jika murid kita bukanlah kertas kosong. Mereka datang dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan potensi. Peran guru sebagai coach adalah menjadikan latar belakang mereka sebagai pondasi kuat bagi guru dalam memimpin pembelajaran. Selain itu, guru juga bertugas meningkatkan kemampuan dan melejitkan potensi mereka. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki keterampilan yang dapat mengarahkan anak didik untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi mereka. Dan keterampilan coaching sangat diperlukan karena murid kita adalah sosok merdeka, sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya serta meningkatkan potensinya sendiri. Mereka hanya memerlukan dorongan dan arahan dari guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan potensi mereka.
Tentunya ini bukan hal yang mudah, karena sebagai pemimpin pembelajaran, terkadang kita tergoda untuk berupaya membantu permasalahan murid secara langsung dengan memberikan solusi dan nasihat. Dengan keterampilan coaching, harapannya anak didik kita menjadi lebih terarah dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi mereka. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di modul 2, yakni pada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah: pertama, dengan coaching akan dapat mengoptimalkan potensi murid. Murid tahu akan jati diri dan kelebihan yang dimilikinya. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan keleluasaan bagi siswa untuk mengeksplorasi diri dan memenuhi kebutuhan belajarnya. Pembelajaran sosial emosional mengajarkan untuk menjadi pribadi dan berkarakter baik, yang kesemuanya itu akan menuju kepada murid merdeka. Murid yang mampu mengetahui potensi yang dimilikinya, tahu akan jati dirinya, memiliki karakter yang baik, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya, yang pertama, Ki Hajar Dewantara telah mengatakan bahwa setiap anak adalah unik dan setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Dengan coaching akan dapat menuntun anak untuk mengoptimalkan potensinya itu. Inquiry apresiatif adalah melihat setiap anak dengan kelebihannya, dan praktik coaching sejalan dengan IA, yang mana coaching mengoptimalkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak agar dapat digunakan demi mencapai tujuan pembelajarannya. Bagaimana peran guru penggerak? Peran guru penggerak adalah menerapkan dan turut serta menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Selain itu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga pembelajaran sosial emosional. Dalam hal ini, peran guru sangat penting dalam menuntun anak didik agar sesuai visi misi sekolah, sehingga menghasilkan murid merdeka yang mampu mengeksplorasi diri, mampu menggunakan potensi dirinya secara maksimal, terpenuhi kebutuhan belajarnya, dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Demikian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam guru penggerak, salam perubahan.